Selamat datang di Kahara Channel. Apa kabar kalian semua? Semoga keadaan baik-baik saja. Kita lanjut The Penthouse untuk episode 6-nya. Pengumuman pemenangan sudah dimulai. Tiba pembacaan pemenangan utama, Chun Soo-jin mengatakan kalau Verona pemenangnya. Tetapi Verona tidak naik ke atas panggung. Di saat itu security datang mengatakan kalau di luar ada mayat. Di dekat Verona dia melihat bayangan Min Seol. Verona meminta maaf kepadanya dan terlihat bayangan Min Seol memeluknya. Semua orang keluar dari gedung melihat mayat ini. Mereka semua terlihat kaget melihat yang berlumuran darah. Oh In-hye teriak histeris karena dia melihat kalau korban ini adalah Verona. Di saat itulah alarm kebakaran berbunyi, membuat semua orang berhamburan lari keluar. Setelah itu, Verona dibawa oleh ambulan. Kang Mari menemukan sebuah kalung di tangga tersebut. Langsung dengan cepat diambil oleh Chun Soo-jin dan menyimpannya. Sedangkan Imbul yang tergesa-gesa pulang dengan panik mencoba membuka bajunya. Imbul terbayang dengan kejadian yang baru saja dilewatinya. Dia yang awalnya mengalami ilusi tersadar kalau Verona sudah terbaring dan tak bergerak. Di saat itu dia kembali ke kelasnya dan menyembunyikan piala ke dalam lokernya. Memakai jaket mengelap darah yang ada di wajah dan sepatunya, dan dia kembali ke rumah. Berpindah ke Verona yang dalam keadaan krisisnya, sedangkan Oh In-hye terlihat sangat sedih melihat keadaan anaknya. Sementara di sekolah Cheonga, para polisi masih menyelidiki dan mereka ditahan oleh Ha Yun Chul supaya mereka diinterogasi terlebih dahulu oleh polisi. Semua yang ada di sana mempunyai alibi yang kuat, dan hanya Imbul yang tidak ada di sana, membuat mereka mencurigai Imbul. Polisi membicarakan ke Soo-jin kalau trofi piala lah yang digunakan untuk senjata, tapi Soo-jin menjawab dengan mimik wajah yang tidak menyukai. Kang Mari dan Jenny datang menemui Oh In-hye di rumah sakit untuk memberikan dukungan. Di saat itu, suster mengatakan kalau Verona sadar, dan Oh In-hye menemuinya dengan keadaan yang masih lemah. Verona hanya membatin. Di saat itu Verona pun kembali ke krisis. Berpindah ke penthouse. Di sana Sek-hun menanyakan kepada ayahnya apakah dia yang membunuh Verona. Di saat itu Judante mengeluarkan sebuah kalung yang dengan sengaja diambilnya dari kantong jaket Soo-jin. Judante mengetahui kalau itu adalah kalungnya Imbul. Kartu as lagi yang didapat oleh Judante. Soo-jin kebingungan saat mencari kalung ini di kantong jaketnya. Dan dia pun mendapat kabar kalau Verona tidak ada kemungkinan untuk bangun. Imbul mengendap-endap keluar dari kamar membawa sebuah tas, di mana dia berencana untuk membuang tas tersebut. Tapi ternyata Soo-jin sudah mengikutinya dan dia mengetahui sebenarnya dari Imbul. Imbul berniat akan menyerahkan diri dan terus terang, tapi Soo-jin mengatakan kalau dia akan melindungi anaknya. Dimulailah dengan membakar dress tersebut. Sementara itu Imbul juga mengatakan kalau piala trofinya ini dia simpan di dalam lokernya di sekolah. Berpindah ke Verona yang masih menggantungkan hidup dari alat-alat ini, dan dokter menyatakan kalau kerusakan otak yang parah. Soo-jin tak ingin anaknya diinterogasi, dengan sengaja menaruh obat tidur dan pada minuman Imbul. Di saat itu dia memeriksa HP Imbul dan menghancurkan barang bukti video yang ada di situ. Logan Lee kembali ke Korea. HRT-nya Chun Soo-jin ini adalah orang suruhannya Logan Lee. Dia mengatakan kalau Imbul dan Soo-jin terlihat mencurigakan. Investigasi awal polisi gagal. Dia tidak berhasil menemukan pelakunya. Jadilah Oh In-hye ditemani oleh Kang Mari mendatangi sekolah. Di saat itu, dia melihat Soo-jin sehingga mereka mengikutinya. Di sana dia melihat Soo-jin yang akan membuka loker dan dia pun terkaget melihat Oh In-hye yang ada di sana. Oh In-hye dan Kang Mari mulai membuka loker-loker tersebut satu persatu dan tibalah di lokernya Imbul. Dia membuka, ternyata tidak ada isi apa-apa di dalamnya. Sementara Soo-jin melihat ada seseorang yang sedang sembunyi. Dr. Ha Yun Chul di sana. Mereka melanjutkan membuka loker lainnya
Di sana dia menemukan piala trofi ini, yaitu di loker Seokyeong, dan langsunglah dia membawanya ke kantor polisi. Seokyeong pun langsung ditangkap oleh polisi dan diinterogasi di kantor polisi. Tetapi Seokyeong mengatakan kalau dia tidak membunuhnya. Di saat itu hasil sidik jari pun keluar di piala tersebut dan tidak ada sidik jari Seokyeong di sana. Dan di foto itu tidak ada Imbyul dan Bayrona. Di saat itulah Kang Mari mengatakan kalau dia menemukan sebuah kalung yang langsung diambil oleh Sojin. Oh Yun-hye mulai membaca gerak-gerik Dr. Ha dan mulai sedikit tidak percaya kepadanya. Berpindah ke Imbyul yang berteriak karena mimpi bertemu dengan Rona. Di saat itulah Oh Yun-hye datang dan menginterogasinya, dan Imbyul berbohong di sana. Sojin mengeluarkan dress Imbyul yang dimana ini adalah dress baru yang dipesannya. Setelah Oh Yun-hye pergi, dia langsung menelepon Dr. Ha, mendesaknya untuk melakukan sesuatu. Keesokan harinya langsung keluar berita kalau Bapak Park security sekolahnya lah yang jadi tersangka. Padahal dia terkenal sebagai orang baik. Imbyul yang mengetahuinya pun merasa tidak enak hati. Masalahnya tidak sampai di sana. Walau sudah ada pelakunya, orang lain, Sojin mengkhawatirkan kalau Bayrona akan bangun dan menceritakan semuanya, membuat Sojin putus asa. Bagaimana dengan nasib putrinya nantinya? Dimulailah dia melemahkan Dr. Ha karena alasan Imbyul putri kandungnya. Keputusan sulit harus diambilnya, melindungi anak kandung, pelakunya, atau anak tiri korbannya. Oh Yun-hye mendatangi kantor polisi, menanyakan kepada Bapak Park ini kenapa dia tega kepada Bayrona. Di sana Dr. Ha Yun-chul melihatnya dari jauh, dan dia membatin kalau dia akan mengkhianati Oh Yun-hye lagi. Berpindah scene ke seseorang yang sengaja mencopotkan oksigennya Bayrona. Kayaknya sih seseorang laki-laki. Menurut kalian siapa guys? Apakah Logan Lee atau Dr. Ha Yun-chul? Scene berpindah ke kuburannya Bayrona guys. Serius kok segampang itu buat matinya guys, seakan-akan membuat kita nggak percaya kalau Bayrona itu mati. Jangan-jangan dia dipindah oleh Logan Lee, ya nggak sih? Yang sependapat komen di bawah ya guys. Oh Yun-hye di depan kuburan anaknya berencana untuk menyusul anaknya dengan cara minum obat-obatan. Di saat itu Logan Lee datang, menahannya dan mengatakan kalau pembunuh sebenarnya adalah orang lain. Scene berpindah ke seorang wanita berambut pendek yang sedang menuju penthouse dan langsung ke kamarnya Jodante. Di sana Jodante tidak mengenali wanita ini dari belakang. Dan dia ternyata adalah Bunda Sim Suryat. Nah kan, masih hidup kan? Dan langsung nyosorlah. Dia membuat Jodante terdiam membeku. Bersambung. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe-nya guys. Biar Mimin tambah semangat bikinnya lagi. Oke, bye-bye.